Makanan bergizi budget 15.000 udah paket komplit. Masa iya? Ya bisa dong, tuh lihat aja Mas Gibran yang baru aja buktiin lewat simulasi makan bergizi gratis di salah satu sekolah di daerah Sentul. Simulasi yang dilakukan kali ini juga mencoba menggunakan anggaran Rp14.900 per anak. Dan kalau dari yang gue lihat sih ya, isi makanannya ada nasi, ayam, sayur, buah sama susu. Nah udah kelihatan banget kan komponen makanan itu udah komplit banget, karbohidratnya dapet, protein sama vitaminnya juga dapet. Jadi bukan kayak nasi sama es teh aja ya. Menurut gue ini juga menegaskan kalau sebenarnya biaya makan bergizi gratis kedepannya memang akan berjalan di angka 15.000 per anak. Gue tahu di luar sana masih ada orang-orang yang meragukan kalau anggaran segitu apakah ideal ya dan bisa dapat makanan yang memang bergizi buat anak-anak. Mending kita bahas sekarang ya. Sebenarnya kalau kalian cari ke warteg, ya taruhlah sekitar Jakarta gitu ya, masih ada kok sebenarnya warteg yang jual makanan di bawah 15.000 dan udah dapet nasi pakai ayam sama sayur. Apalagi kalau di luar Jakarta, ya pasti biayanya bisa lebih murah lagi. Gue kasih contoh di Aceh, tepatnya di Lok Semau. Rekanan kita di sana bilang paket nasi 10.000 yang isinya lengkap mulai dari nasi, protein, dan sayur itu banyak yang jual. Begitu juga di daerah lain kayak Jogja misalnya. Ada yang jual nasi pakai ayam yang harganya start dari Rp8.000. Taruhlah misal nambah sayur 2.000, jadi harganya Rp10.000. Apalagi kalau anggarannya 15.000 per anak. Ini tuh udah cukup untuk bisa nambah satu buah dan satu susu kotak yang ukurannya 125 ml. Lagian, misal mau hitung-hitung kasar gitu ya, kalau belinya dalam jumlah yang besar, apalagi negara gitu kan, biasanya kan bisa dapat potongan harga, ya nggak sih? Ya pasti pemerintah mengakomodir gimana jadinya Rp15.000 per anak itu harusnya udah cukup banget. Menurut gue program ini juga bisa ngasih multiplier effect, ini udah pasti. Istilahnya ngasih banyak manfaat baik ke anak-anak maupun ke sektor ekonomi. Makanan dengan gizi seimbang yang terdiri dari nasi, protein, sayur, buah, dan susu memainkan peran yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Nasi sebagai karbohidrat ngasih energi, sementara protein membantu pertumbuhan otot, perkembangan otak, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Terus sayur dan buah ngasih vitamin, serta susu buat menguatkan tulang dan gigi. Gak cuma membantu memenuhi kebutuhan gizi harian, tapi program ini juga membantu mendukung perkembangan otak dan kognitif mereka. Kita bisa bayangkan kalau mereka bisa tumbuh sehat karena gizinya tercukupi. Pastinya kita juga ya senang kok. Komposisi semacam ini sebenarnya dipakai juga sama negara lain yang menerapkan program makan gratis buat anak-anak sekolah. Misalnya di Jepang, program ini dikenal dengan nama Kyushoku. Nah, makanan yang disajikan biasanya terdiri dari nasi, sup miso, ikan atau daging, sayuran, dan juga susu. Sementara di Amerika Serikat, nama programnya adalah National School Lunch Program. Isi makanannya apa? Biasanya mencakup protein seperti daging, ayam atau ikan, sayuran, buah, biji-bijian, dan susu rendah lemak. Jadi komposisi program makan bergizi gratis yang diterapkan nggak kaleng-kaleng ya guys. Soalnya udah ada komparasi penerapannya juga di negara lain. Jadi bukan Indonesia sendiri di dunia yang melakukan ini. Nah kalau dari dampak ekonomi, keberadaan program ini juga bisa ngasih keuntungan buat para pelaku UMKM. Iya lu nggak salah dengar kok. Program ini memang bisa ngasih keuntungan buat mereka. Yang udah pasti program ini dapat meningkatkan permintaan terhadap bahan baku makanan. Yang berarti UMKM yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan dapat merasakan peningkatan penjualan dan pendapatan mereka. UMKM yang bergerak di bidang kuliner juga bisa menjadi mitra penyedia makanan bergizi. Sehingga nih ya membuka peluang bisnis baru serta keuntungan mereka. Nah, dengan adanya program ini, mungkin ya ini bisa berpotensi dapat keuntungan yang lebih banyak. Karena nggak mungkin kan kalau orderan makanannya juga cuma satu ya buat nasional gitu, pasti book order. At the end, gue mau ngingetin ke teman-teman semua untuk tetap optimis dengan program makan bergizi gratis.
Daripada nih ya kalian sibuk nyamperin warteg sana sini di Jakarta untuk bikin berita jelek soal program ini, cukup apa nggak tuh 15.000? Udah deh, anggaran 7.500 pun juga sudah dibantah dan kita nggak bisa juga sebenarnya pukul rata karena harga bahan pangan di setiap daerah itu berbeda. Jadi jangan semua disamain dengan yang ada di Jakarta ya, sebenarnya nggak apple to apple. Lagi pula dampak dari program makan bergizi gratis ini gak akan terlihat dalam jangka pendek. Tapi yakinlah kalau program ini pasti memberikan dampak positif dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa-siswi di Indonesia, terutama dari sisi kognitif. Agar kita bisa menghasilkan talenta hebat untuk menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045. Jadi lebih baik menurut gue ya kita fokus mengawal bagaimana program ini nantinya bisa terlaksana dengan benar. Kita semua harus lebih bijak dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa program ini sebenarnya memiliki niat yang sangat baik, terutama dalam memberikan manfaat bagi orang tua dan siswa yang telah mengikuti uji coba makan gratis. Lihat aja testimoni mereka, banyak kok yang merasa sangat terbantu baik dari sisi gizi maupun ekonomi. Pengeluaran harian untuk makan anak selama jam sekolah juga jadi lebih ringan. Nah buat kalian yang masih pada nyinyir sama program ini, ayo dong move on gitu. Kita sama-sama dukung aja karena dampak positifnya kan akan terasa beberapa tahun mendatang dalam jangka panjang. Nah gimana? Jadi kalian udah yakin sama program makan bergizi gratis? Coba komen di bawah.